Suluk Linglung Sunan Kalijaga. Suluk itu perjalanan, linglung gendenge Raden Said nanggone pangeran. Jadi suluk linglunge Sunan Kalijaga itu sejarah versi menurut Padepokan. Bagi narasumber yang lainnya monggo itu, karena yang penting apa yang saya sampaikan tidak melanggar aturan syariat Islam. Jadi melangkahnya Kalijaga dari arah Tuban menuju ke timur itu, melangkahnya ke arah Surawiti ke hutan Panceng ini awalnya dari Watu Ceblok di daerah desa Pak Dargani, desa Prupo. Nah, akhirnya jalan ke selatan di pertengahan hutan ketemu sama Kanjeng Sunan Bonang. Ketemu pertama yang dilihat Raden Said itu adalah tongkatnya Kanjeng Sunan Bonang. Itu melambangkan filsafat tegaknya syahadat tauhid. Jadi berjalannya dari Batu Ceblok yang ada di Prupo, pertama melangkahnya ke arah selatan ke hutan Panceng, ketemunya di tengah hutan Panceng dengan Kanjeng Sunan Bonang. Itu yang dilihat Raden Said ke arah Sunan Bonang, itu yang dilihat itu tongkatnya Sunan Bonang. Itu merupakan perlambang satu pembuktian tegaknya dua kalimat syahadat. Kemudian dengan bahasa komunikasi diajaklah Raden Said menuju ke arah timur yang sekarang itu menjadi desa Panceng itu, dengan bahasa nek atimu mapan pikirmu kenceng untuk mencari apa yang kau cari, pasti Allah tidak akan pernah ingkar janji. Setiap ada kemauan pasti nanti ada pertolongan dari Allah kalau jalannya benar. Nah, setelah itu baru mau berjalan ke arah selatan lagi. Raden Said dikasih tahu oleh Kanjeng Sunan Bonang, Raden Said, setelah ini kita akan melewati jembatan Islam. Apa itu jembatan Islam? Yaitu bentuk daripada 24 jam itu kita diwajibkan sholat 5 waktu. Islam adalah Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Maka di desa Panceng sampai Gampeng itu ada 5 jembatan. Di tengah hutan ada 3 jembatan. Di wilayah desa Dusun Gampeng ada 2 jembatan. Setelah itu sambung ke Telaga Gampeng itu. Raden Said disuruh untuk duduk di Telaga Gampeng madhab kiblat. Itu bentuk daripada tawadhunya, bentuk daripada puasanya. Maka di dalam Islam itu ada satu syahadat, sholat, dan puasa. Lah puasa itu di situ baru dia itu menemukan yang namanya ilmu langgenge wudu lan sholat, karena yang diperintahkan Raden Said, yang diperintahkan Sunan Bonang kepada Raden Said adalah mencari ilmu langgenge wudu dan sholat. Jadi sejarah, yang penting sejarah itu tidak lepas dari syariat Islam. Mergo nek nggone Islam nek kepengin menuju kepada kerohanian, ketauhidan, pembersihan hati,
dan penjernihan jiwa itu harus berani jihadun nafsi. Alati ya rukun islamiku kudu ditirakati ya diriadoi. Nek wis ngamalno wiritan liya-liyane, saya nggak tahu ujung-ujungnya nanti kita ke arah kemana. Karena Islam itu sudah diberikan alat canggih untuk pembentukan kerohanian, pembersihan hati dan jiwa. Alatnya adalah rukun Islam yang harus ditirakati dan diriadoi. Kalau mengamalkan yang lain-lainnya saya tidak tahu kemana ujung-ujungnya. Khawatir saya itu kalau sudah bereset dari rukun Islam, maka arahnya menuju kepada arah kerohanian, kebatinan atau kejawen, jauh dengan kerohanian, ketauhidan. Masalah lafadznya, masalah yang dibaca itu bagus, yang dibaca di Quran ada Kak. Tapi untuk pembersihan hati, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Zikir sing piye sing ndadekno itu ndadekno ati sing tenang. Zikir kalau dijalankan iso nyaponi ati, ngresiki ati, meruya diri. Nek zikir gak iso ngresiki ati, tidak bisa meruya diri, berarti zikirnya itu caranya nggak bener. Maka cara yang bener adalah arahnya menuju kepada arah kerohanian, ketauhidan. Zikir sing piye sing ndadekno ati sing tenang. Zikir kalau yang dijalankan bisa meruqyah diri kita sendiri, maka pasti akan menemukan jiwa mutmainah. Apa itu? Itu jiwa mutmainah adalah hati yang tenang. Jadi yang harus ditirakati, diriadoi itu rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa. Syahadat bentuk daripada zikir tauhidnya. Maka zikir tauhid itu sebuah zikir kalau dijalankan bisa meruqyah diri. Bentuk daripada proses pembuktian dua kalimat syahadatnya tadi. Sopo sing ngelarang sampean ngamalno naria, ngamalno yasin dengan dibaca berkali-kali, al-waqiah dibaca berkali-kali? Tidak ada yang larang. Cuma kalau menyampaikan di jalur ketauhidan. Islam adalah agama tauhid. Nek gak nemokno ketauhidannya, maka kamu itu tidak berkualitas dalam sebuah syariatnya nanti. Mek gur pinter dongeng, ceramah, nulis lan moco, nembe mburine bakal sangsara yen kotor ati lan akale. Untuk membersihkan hati dan akal itu caranya apa? Bagaimana? Rukun Islam itu sebagai caranya, dengan kerohanian, ketauhidannya sebagai cara dan tolok ukurnya. Di situ Mas. Kula rumen iki nggemblenger ayat kursi ku sak lungguhan 700. Nur buat iku ora kok 100.000 sak lungguhan. Nur buat kok 100 mbari mengkreng tok wis dadi. Allahumma disyulfanil adim. Wah, 1000 kali sak lungguhan Mas. Tapi yang ngono mo. Dadi moco iki sampe gak kerasa bacaannya Mas, cuma rasane. Tapi arahin nanggone kebatinan dulunya. Ini kula nyampe no ngeten iki soalnya kula rumiyin ya ten kebatinan rumiyin Mas. Ora kok ujug-ujug nang tauhid itu. Dadi kula saged menjelaskan jelentrehno sesuai dengan perjalanan sing kula rasano. Mergo rasa iku enggak pernah bohong. Ya. Al-Fatihah ping 1000, ping 10.000. Tapi yo gak ono Mas. Kula maca Fatihah ping 1000 kok ngetokno kotoran krasa gak ono. Karena yang kita baca dengan bahasa jumlah. Membaca Fatihah 1000 kali ya Latim mbah ping karo-karuan kali itu dengan bahasa apa ya? Target nominal sekian ribu-ribu
maka yang didapat apa, Mas? Kehampaan. Tapi di situ diembel-embeli, wah tidak akan miskin seumur hidup, akan mendapatkan ABC. Lo lilanya mana? Iku kudu dilurusno, Mas. Iki berhubungan dengan kerohanian, berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan agama ini. Agama nggak perlu diperdebatkan. Agama sudah kepastian dari Tuhan, lakum dinukum waliyatin. Agama nggak usah diperdebatkan. Agama butuh diperjuangkan. Mergo agama itu kalau tepat kerohaniannya dengan jalur rukun Islam sebagai alat yang sangat canggih yang diberikan Tuhan, maka kita akan menemukan sebuah agama Tuhan, yaitu agama tauhid. Agama itu masih dipertanyakan. Dalam arti apa? Perjuangkanlah agamamu dengan cara kerohanian tauhidmu, sehingga menemukan pembuktian tauhid yang murni, yaitu mukmin yang sejati. Lah, menuju kepada agama tauhid itu ada tatanan jenenge syariat Islam, syariat Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Syariat Muhammad ini tujuannya supaya kita itu menuju kepada pembuktian agama tauhid di dalam jiwa kita. Jadi syariat Muhammad itu, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu syariat Islam di dalam Al-Quranul Karim dan Al-Hadisnya. Lah, syariat Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad ini tujuannya apa? Untuk sebuah tatanan supaya donya iki teratur, donya iku sinergi, donya iku ben tentrem. Lah, untuk menjadikan tentrem donya, syariat Islam ini bertujuan untuk gimana caranya syariat Islam ini berkualitas. Maka syariat Islam harus menuju kepada agama tauhidnya. Agama tauhid iku tuntunan, syariat Islam iku tatanan, gebyar donya akhlakul karimah itu tontonan. Oke, jadi syariat Islam itu adalah tatanan yang tertulis yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Tuntunan adalah bentuk agama tauhidnya yang diperjuangkan dengan jihadun nafsinya yang ada dalam diri kita, membedah dalam diri kita, membersihkan hati dan jernihkan jiwa. Kalau sudah nyampe pada pembuktian tauhid, maka manusia itu menemukan tontonan apa? Sebuah karya yang didasari dengan akhlakul karimah. Berarti tontonannya gebyar donyane luar biasa. Ojo kok hanya tatanan tok, kemudian tidak menemukan agama tauhidnya. Mergo Islam itu adalah agama tauhid. Syariat Islam itu tatanan, agama tauhid adalah tuntunan. Gimana caranya kita mempelajari syariat Islam sehingga hati kita dituntun oleh Allah. Baru nanti akan membentuk sebuah budaya-budaya yang menyelamatkan umat, yang membentuk umat adil dan makmur. Gemah ripah lojinawi, pasir wukir toto tentrem kertora harjo, muratan sarwati nuku, subur tan sarwati nandur. Baru itulah Jawa sesungguhnya. Islam adalah tauhid. Islam adalah agama tauhid, membentuk orang-orang Jawa yang berkualitas. Gemah ripah lojinawi, toto tentrem kertora harjo,
murah tan sarwa tinuku, subur tan sarwa tinandur. Ini adalah versi Padepokan Tauhid Rasa Sejati Sri Tunggal Gading Kencana Surawiti. Perjalanan kerohanian suluk linglungi Kanjeng Sunan Kalijaga untuk pembuktian pembersihan hati dan menjernihkan jiwanya yang ada di wilayah Surawiti.